Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Angela Stefani, dari kampus Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Di video kali ini, saya bakal bahas cara kompresi gambar grayscale pakai metode Huffman encoding. Gampang sekali ya dan bakal dijelasin step by stepnya. Jadi tujuan video ini kita bakal ngubah gambar kecil jadi hemat tempat, tapi kualitas tetap utuh alias nggak rusak begitu. Oke, kita lanjut ke sedikit teorinya. Kita ke metode compress lossless seperti kemarin, tapi kita ke bagian Huffman encoding. Kemarin kan sudah bagian RLE. Sudah saya jelasin kan kompresi lossless itu seperti apa. Itu tuh cara buat ngecilin ukuran file tanpa ngilangin data aslinya sama sekali. Jadi pas filenya dibuka lagi, isinya bisa balik persis kayak semula. Cocok buat gambar dokumen atau data penting yang nggak boleh berubah. Kita langsung saja ke contoh ini. Anggap kita punya gambar kecil cuma 3 kali 3 pixel. Karena grayscale tiap pixel cuma punya angka yang nunjukin tingkat keabu-abuannya dari 0 hitam sampai 250 putih. Nah, gambarnya tuh kayak gini, 223, 432, 223. Yang muncul cuma angka 23 dan 4. Jadi lebih gampang. Ini buat hitung frekuensi tiap angkanya. Langkah awal itu dalam Huffman adalah kita hitung dulu angka mana aja yang muncul dan berapa kali munculnya. Kita buatin tabelnya seperti ini. Angka itu intensitasnya, jumlah yang muncul, frekuensi, 2 sebanyak 5 kali, 3 sebanyak ada 3 kali, dan 4 sebanyak 1 kali yang muncul. Jadi angka 2 itu paling sering muncul. Kita bakal buat pohon Huffman-nya. Nah, ini bagian serunya. Kita sekarang bangun pohon Huffman dari angka-angka tadi, cara bikin pohonnya. 2, 5, 5 yang muncul, 3, 3 yang muncul, 4, cuma 1 yang muncul. Jadi, ambil 2 angka frekuensinya paling kecil. Di sini 4, 1 kali, 3, 3 kali, 2, 5 kali. Lalu kita ketiga menggabungkan dua intensitas frekuensi terkecil buat pohon Huffman. Selanjutnya beri kode 0 pada nilai sebelah kiri dan 1 pada nilai sebelah kanan seperti ini. Sekarang node baru 4 dibandingkan lagi sama angka yang belum digabung, yaitu 2 sebanyak 5 kali. Gabung lagi node-node itu sampai tinggal satu pohon besar. Ya, seperti tadi, terus kasih kode, cabang kiri dikasih angka 0, cabang kanan dikasih angka 1. Dari situ kita dapat kode yang tiap angka. Artinya, nanti di gambar kita angka 2 diganti 0, 3 diganti 10, 4 diganti 11. Buat kode Huffman, ini angkanya, intensitas sih. Lalu sekarang kita ganti angka di gambar dengan kodenya. Ganti satu-satu angka di gambar tadi pakai kode Huffman-nya ini. Gambarnya tadi kan 223, 432, 223. Jadi kan kode Huffman-nya yang ini 00, 10, 4 untuk 11, 3 untuk 10, 2 untuk 0, 2 untuk 0, 2 untuk 0, 3 untuk 10. Jadi hasilnya kalau digabungin semua bakal seperti ini. Kalau ditulis sambung, ini udah jadi bentuk data hasil kompresinya. Ini kita bakal hitung seberapa efektif kompresinya. Ukuran asli sebelum dikompres ini 9 pixel kali 8 bit.
8 bit itu atau tiap pixel grayscale biasanya pakai 8 bit. Sama dengan 72 bit. Lalu ukuran setelah dikompres, total bit hasil Huffman-nya 13 bit. Lalu ini hitung persentase kompresnya 72 dikurang UFA dikurang UFP dibagi 72 kali 100%, emang rumusnya sama dengan 59 bagi 72 kali 100, 81,9%. Berarti ini hemat lah. Hampir 82% lebih kecil ukuran filenya. Jadi bayangin kita bikin aplikasi GUI-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Sebentar, seperti ini. Kita bisa bikin rancangan programnya dalam bentuk aplikasi desktop pakai Python seperti biasa. Pakai Tinker buat tampilannya, GUI, OpenCV buat mengolah gambarnya. Tampilan sederhananya, tampilan sederhananya itu ini buat tombol browse, buat milih gambar yang mau dikompres. Di sebelahnya muncul alamat path filenya dan di bawah tombol browse muncul preview gambarnya dari Citra Grayscale. Lalu ada tombol Huffman buat ngejalanin proses kompresinya dan hasil akhirnya ditampilin ukuran file asli, ukuran file setelah dikompres, presentasi kompresinya. Keren kan? Iyalah. Lalu saya lanjut ke rancangan antarmukanya. Codingan ini dari ChatGPT. Saya bakal jelasin sedikit dari codingan ini, setiap bagian kode dalam program Python-nya. Ini menggunakan Huffman encoding dengan GUI Tkinter. Ini library-nya nih. Ada library untuk tampilin GUI-nya, ada untuk membuka file dan menampilkan peringatannya ini. Lalu ini untuk memproses gambar dan menampilkannya di Tkinter. Lalu dan ini OS untuk mendapatkan ukuran filenya. Ini untuk memproses gambar sebagai array. Ini untuk membuat struktur heap atau digunakan dalam Huffman. Ini menghitung jumlah kemunculan pixel atau frekuensi. Lalu ada kelasnya. Di bagian kelas ini ada init. Ini untuk konstruktor simpul atau node Huffman. Dan flag ini untuk frekuensi pixelnya. Dan pixel ini untuk nilai pixel dari 0 sampai 255. Non itu untuk node gabungan. Oke. Di pixel ini. Lalu ada left, right, anak kiri dan kanan pohon. Dan ada it. Ini membandingkan dua simpul berdasarkan frekuensi atau untuk heap ini. Lalu ada fungsi Huffman-nya dikompres dari image array. Ini frag ini seperti tadi counter pixel menghitung berapa kali tiap pixel muncul, nilai pixel muncul. Lalu ada heap.
Heap hack ini membuat heap dari node-node berdasarkan frekuensi. Ada while, dari sini ada ini. Ini untuk membangun pohon Huckman. Ambil dua simpul frekuensi terendah. Gabungkan jadi satu simpul. Ulangi hingga tinggal satu node atau root. Lalu ini untuk fungsi rekursif membentuk mapping dari pixel ke kode biner. Lalu ada eh, encode bits. Ini untuk encode semua pixel menjadi bit string berdasarkan mapping. Lalu ada return di bawahnya. Ini mengembalikan ukuran hasil kompresi dalam kilobyte. Lalu ada kelas GUI Huckman dari APB-nya. Pertama init self ini. Ini untuk mengatur judul jendela dan ukurannya. Ada tombol browse. Ini untuk tombol untuk memilih gambar dari file. Lalu kita ke label pet gambar, ini di save self pet label. Ini untuk menampilkan pet gambar yang dipilih. Lalu ada tombol Huckman. Huckman ini dia. Tombol untuk mulai kompresinya. Lalu ada ini. Ini untuk menampilkan ukuran asli, hasil kompresi, dan persen pengurangan ukuran. Dan gambar ditampilkan melalui codingan ini. Lalu kita ke diagram lingkaran persennya, self canvas, TK canvas. Ini kanvas untuk menggambar progres persennya. Lalu kita masuk ke fungsi browse image. Nah, di sini ada file path menampilkan dialog untuk memilih file gambar. Lalu ada img. Ini tuh untuk membuka gambar dan konversi ke grayscale mode L. Lalu ada save image dan save original, size KB. Ini tuh untuk simpan array gambar dan ukuran file aslinya. Lalu ada ini. Ini tuh untuk resize gambar agar pas di label, lalu ditampilkan. Lalu kita ke compress image-nya. Di sini ada cek apakah gambar sudah dipilih. Lalu ada ini. Panggil fungsi kompresi Huckman. Lalu codingan ini untuk sebentar. Hitung penghematan ukuran dalam persen. Lalu ini untuk tampilkan hasil ke label dan gambar diagram lingkaran. Oke, ini untuk fungsi draw circle-nya. Di sini itu untuk bersihkan kanvas sebelumnya, gambar lingkaran dasar abu-abu, gambar hijau sebagai progres persen, dan tampilkan angka persen di tengah lingkaran. Dan ada running aplikasi. Ini buat jendela utama, buat instan dari GUI-nya, jalankan GUI secara terus-menerus dari sini. Oke, kita mulai saja. Kita F5.
Terus kita pilih gambarnya. Nah, seperti ini Hookman dia semakin kecil. Kita perbesar, dia sekitar 89%. Ini sangat hemat sekali dengan kompres 89%, 74. Lalu coba dengan gambar yang lain. Oke, kita coba pakai gambar yang lain seperti ini grayscale-nya. Nah, dia ukuran filenya kecil dan presentasi kompresinya membuat penghematan menyimpan gambar ini. Lumayan hemat 96%, 96%. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang cara kompresi gambar grayscale kecil pakai Huffman encoding. Mulai dari hitung frekuensi, bikin pohon, sampai dapetin hasil kompresinya. Gimana? Mudah dipahami? Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.